Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Yanwarul Asidik dengan NIM 053837272 Program Studi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk kebutuhan tugas 3 mata kuliah berpraktik pemrograman berbasis web. Pada tugas ini kurang lebih sama perintahnya dengan tugas 2. Bedanya di sini hanya diperintahkan untuk merefaktor kode ya, yang dimana di sini mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js ya, yang dimana dengan memanfaatkan konsep view component dan view template. Dan sisanya kurang lebih sama ya untuk fitur-fitur yang diminta seperti kurang lebih itu sama seperti terdapat ini ya untuk halaman tracking delivery order dan ini stok bahan ajar sama dengan tugas 2 dan hanya faktor kode dari tugas 2 ya. Di sini saya sudah menyelesaikan untuk programnya yang dimana saya menginstal Vue.js-nya melalui feed ya, yang dimana dengan perintah npm yaitu npm create feed. Sebelumnya saya di sini sudah menginstal Node.js yang di dalamnya sudah include npm juga ya. Kurang lebih nanti tinggal menjalankan perintah untuk melakukan testingnya yaitu npm run dev. Jadi di feed ini kita bisa menginstal framework apapun ya, seperti kayak Vue.js atau salah satunya yaitu React.js juga. Oke, ini sudah muncul untuk localhost-nya. Kita coba kunjungi localhost 5173. Kurang lebih tampilannya sama ya pada tugas 2 juga ini. Saya tidak bedakan lagi, saya tidak ubah-ubah lagi. Kurang lebih terdapat ada tiga ya, tiga URL atau tiga router yang dimana terdapat home, terus terdapat halaman stok, kemudian halaman tracking ya. Di sini kita mulai dari halaman stok dulu, yang dimana dihandle sama pertama itu router dulu ya. Di sini kita daftarkan routernya dulu untuk eh, yang pertama adalah router home ya, dimana di sini komponennya itu merender home view. Home view itu apa? Home view itu merender ini ya. Yang pertama adalah greeting. Kita coba cek dulu tampilannya. Ini greeting, selamat malam, bla 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 bla, selamat datang di dashboard Citaute. Yang dimana greeting ini komponen ini ya, dimana setiap file Vue.js ini terdapat script, template, kemudian style. Script ini untuk berisi logika-logika Vue.js-nya ya, yang dimana terdapat beberapa kode JavaScript. Lalu pada template ini untuk menghandle render HTML-nya, kemudian pada style untuk menghandle stylenya ya, yaitu file CSS-nya, kode-kode CSS-nya. Lalu di sini terdapat logo UT ya, yang dimana di sini dirender melalui sini ya, ing, tag ing, dan ada logika sederhana ya untuk menghandle greeting. Lalu kita lanjut ke URL stok ya, yang dimana di sini kan dimulai dari mendaftarkan path-nya terlebih dahulu ya, dan di-render pada komponen stock view. Stock view ini berisi kurang lebih mirip ya dengan tugas 2, tinggal refaktor kodenya saja. Terdapat beberapa function, terdapat beberapa template juga di sini, template HTML yang dimana di sini melalui navbar dulu ya. Navbar ini kita bisa ini komponen ini fungsinya adalah bisa digunakan pada komponen lain berulang kali ya. Misalkan ini kan komponen navbar, ini saya gunakan pada home, kemudian stock, di sini di render juga di stock view, lalu di tracking view juga di render juga ya. Ini navbar. Karena navbar ini kan digunakan pada masing-masing router ya, di mana home juga ada navbar, lalu URL stock ada navbar juga, lalu tracking juga ada navbar juga. Kemudian kita lanjut coba fiturnya aja ya, yang dimana fiturnya kan kurang lebih sama ya, bisa filter. Ini saya coba filter, terus Jakarta, ini sudah sesuai, misalkan Surabaya, hanya Surabaya yang ditampil. Lalu kategorinya praktikum, juga ini kan sesuai ya, kategori praktikum, kebetulan hanya ada satu.
Lanjut, kita coba yang Jakarta ya, pilihannya ada dua, kemudian angka wajib, kita semua aja ya. Lalu kita coba atau kita uh, tahu aja ya. Kemudian judul, kemudian ini ascending juga udah sesuai. Lalu jumlah ini dari terkecil sampai terbesar ya. Lalu harga, harga juga sama dari terkecil dan terbesar. Kemudian tampilkan stok menipis. Ya, kurang lebih udah sesuai juga nih, di reset juga udah sesuai ya dari awal lagi filternya. Kemudian kita coba tes untuk menambahkan bahan ajar. Kita coba ini praktikum, lalu kategori dan pasar nih. Ini lalu 110 gimana 25 testing tambah data. Ya, sudah berhasil ya. Lalu kita coba tes untuk update data ya, edit. Kita coba ubah lokasi raknya yaitu misalkan B10. Lalu ini testing update data. Ini sudah berhasil. Kemudian ini sudah diupdate ya datanya, sudah berubah. Yang tadinya B2 menjadi B10. Kemudian kita coba hapus ya, hapus data. Ya, sudah sesuai juga. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk fiturnya sama aja kayak tugas 2. Lalu kita lanjut ke router tracking ya, yang dimana di sini kita daftarkan dulu ya path-nya melalui router ini, router view. Sebelumnya eh, untuk menghandle router ini jangan lupa untuk menginstal ini ya, dependencies yang dibutuhkan untuk view router, yang dimana view router dengan versi 4.6.3. Kemudian saya juga menginstal library lain ya, yang dimana Sweet Alert, yang tadi tampilannya adalah seperti tadi ya. Kita coba tes ya. Nah, ini kurang lebih ada pop-up ini nih yang dihandle sama Sweet Alert 2 untuk tampilannya. Dan view router ini untuk menghandle router ya, yang dimana di sini digunakan pada ini ya, view router dan menggunakan create router dan create web history untuk mendaftarkan path pada website ya, yang dimana nanti path apa untuk mengrender komponen apa, ini misalkan path stock untuk mengrender stock view dan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu untuk dependencies yang digunakan. Kita lanjut ke ini ya, yang tadi router tracking, dimana kurang lebih ini sama ya untuk isinya, tidak ada yang berubah seperti sama yang di tugas 2 sebelumnya, hanya memindahkan beberapa logic ke satu file ini. Jadi di sini kan tracking view ini terdapat script untuk berisi file-file logika JavaScript, lalu template ini kode-kode HTML ya, yang dimana untuk menampilkan beberapa tampilan, lalu dapat style ya, yang dimana untuk menghandle atau berisi kode-kode CSS. Kita coba cek router root tracking ya, dimana sini sudah menampilkan data-data yang terdapat pada data bahan ajar.json ya. Di sini kita coba cek dulu, ini kan diambil dari sebelumnya kita impor dulu ya, impor data dari data bahan ajar.json, yang dimana didapat dari file di e-learning ya. Kemudian di sini diisi nih pada masing-masing variabel untuk menghandle pengiriman, yaitu salah satunya pengiriman paket diambil dari data titik pengiriman.list nih, kurang lebih sini nih. Lalu tracking ini isinya 0 karena ini kan untuk tracking list dulu ya. Nanti diisi ulang di sini nih, kurang lebih nih new data. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita coba tes aja langsung untuk menambahkan data ya. Misalkan ini 010101, misalkan nama saya aja, ini kita coba tes paket UT. Nah, ini udah keluar juga untuk informasi detail isi paketnya. Ini kita today aja, lalu kita tambah data. Oke, kurang lebih sudah ya, sudah berhasil untuk menambahkan data pada router tracking. Kurang lebih untuk penjelasan pada tugas 3 ini sampai di sini saja. Saya akhiri untuk video pada tugas 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.